to my channel Linda Yaya. Jadi banyak banget ya yang tanya sama aku, Kak, berat badan kakak berapa? Tinggi kakak berapa? Teman-teman aku juga banyak yang tanya, "Nda, lo kok kurusan sih? Lo diet ya? Kasih tahu gue dong gimana caranya biar gue bisa kurus, terus gue bisa menghempaskan lemak-lemak yang bergelambir di badan ini." Gue tahu kok rasanya itu, karena gue pernah ngalaminnya. Pengen banget ngehempasin lemak-lemak yang ada dalam badan aku. Kenapa? Pada saat aku gemuk waktu itu, aku itu nggak berani yang namanya pakai baju yang straight atau yang pas. Aku selalu pakai baju yang besar-besar untuk menutupi kekurangan aku itu. Dan aku bener-bener hopeless banget dengan keadaan itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat aku excited banget untuk buat video aku pertama, cara menurunkan berat badan yang pastinya ampuh, terbukti, terpercaya, karena aku sendiri sudah menjalaninya. Itu adalah pengalaman aku bisa lose weight sampai 17 kg guys. Gila nggak? Jadi berat badan itu kisaran 50 kg atau 51, maksimum tuh 51 ya. Pada saat itu kan aku masih polos-polosnya ya, maksudnya aku nggak tahu yang namanya beauty, atau aku mau jaga berat badan aku supaya aku nggak gemuk. Terus aku juga nggak tahu tuh yang namanya hal-hal yang bersifat kecantikan atau mempercantik diri, itu nggak sama sekali. Jadi pada saat itu aku makan jojong aja gitu. Aku ketika ada makan ya aku makan, dan aku nggak mikir untuk nanti aku gemuk nih, kalau aku makan ini nanti aku gemuk nih, enggak juga kan. Jadi karena aku masih polosan istilahnya. Jadi setelah aku lulus SMA, aku masuk kuliah itu aku masuk di asrama. Kebetulan aku tinggal di asrama. Nah, di asrama itu kan aku kurang gerak, terus aku juga makannya teratur, pagi, siang, malam itu aku makannya teratur, karena di asrama kan menyediakan makanan dan kita nggak perlu masak, memang sudah disediakan dan itu berupa catering gitu. Dan pada saat itu yang membuat berat badan aku tuh melonjak signifikan. Kenapa? Satu, aku nggak pernah gerak. Dua, kerjaan aku cuman belajar, makan, tidur. Yang ketiga, ketika aku gerak pun mungkin dalam 1 minggu itu 1 kali. Karena apa? Dalam 1 minggu itu kalau nggak salah aku ada jadwal piket untuk bersih-bersih asrama itu 1 kali, nyapu, ngepel gitu. Aku yakin deh untuk anak-anak asrama itu pasti sudah pernah ngerasain, dan mungkin yang sekarang lagi kuliah dan tinggal di asrama pasti tahu deh itu ya. Terus kalau kita mau cuci baju, aku kan pastinya kita kalau mau pergi kuliah atau tinggal tuh pasti cuci baju kan. Kalau aku lagi nggak mood atau aku lagi males ya aku laundry kan. Jadi jangan dicontoh ya kebiasaan aku. Jadi itulah yang membuat berat badan aku sampai mencapai 60 kg guys. Karena memang tinggi aku ini memang gak seberapa ya, nggak tinggi juga dan nggak terlalu pendek juga sih, tapi ya misal bisa dikatakan aku ini pendek sih ya. Ketika aku punya berat badan yang lebih dari 50 kg ke atas itu udah kayak apa ya, kayak buntelan gitu kan, kayak wah gitu loh, kayak balon gitu, kayak bunder aja gitu kan. Dan itu yang membuat aku jadi nggak pede gitu, perut aku jadi besar, pipi aku makin cabi, pokoknya nggak banget deh. Dan aku selalu menutupi itu dengan pakai baju yang besar-besar. Well, di sini aku mau berbagi pengalaman aku, mau menginspirasi kalian yang ingin turun berat badan, yang ingin kurus, yang jenuh dengan keadaan, yang hopeless dengan keadaan kalian. So, kalian harus semangat bahwa kalian tuh bisa loh. Insya Allah aku akan membantu kalian, aku akan kasih tahu kalian dan share apapun yang berhubungan dengan diet. Jadi gini, nah ini adalah foto aku ketika aku masih gemuk dan aku nggak berani pakai baju yang straight
Dan juga aku nggak pernah namanya foto selfie yang full body atau foto biasa. Full body itu nggak pernah. Aku selalu foto itu dari mana ya, dari dada sampai atas aja, nggak pernah yang sampai ke bawah. Itu nggak pernah sama sekali, karena aku nggak pede, nggak confident dengan tubuh aku yang besar itu gitu. Dan ini adalah afternya aku menjalani diet, dan sekarang aku sudah kurus, aku punya body yang bisa dikatakan aku sudah percaya diri lah dengan tubuh aku yang sekarang ini. Dan aku benar-benar thanks to myself karena aku juga sudah bisa bersabar, dan yang penting itu adalah tekad yang kuat untuk kurus, itu aja. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian yang membutuhkan inspiratif, yang membutuhkan informasi mengenai diet dan ingin menurunkan berat badan, serta ingin menjadi kurus seperti aku. Dan juga itu bisa membuat aku juga semakin bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, langsung saja ke poinnya, nggak perlu berlama-lama. Jadi, diet aku yang sudah aku jalani itu, yang pertama adalah hindari makanan yang tinggi kalori. Kenapa? Ya, memang sih kalori itu penting buat tubuh kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tapi, jika si asupan kalori kita itu lebih besar dibandingkan dengan yang kita keluarkan untuk melakukan aktivitas, jadi si kalori itu akan diubah oleh tubuh kita itu sendiri sebagai cadangan makanan dalam bentuk lemak. Nah, itulah yang membuat tubuh kita itu menjadi gemuk. So, kalau bisa dihindari deh makan makanan yang mengandung banyak kalori, seperti ya sebenarnya nasi juga tinggi kalori ya. Tapi kalian juga bisa mengganti si nasi putih itu, bisa menggantinya dengan nasi beras merah. Kenapa? Beras merah itu adalah makanan yang super sehat. Kenapa? Beras merah itu mengandung magnesium, potasium, terus mengandung serat, protein, dan itu super sehat deh, dan low kalori yang jelas ya. Yang kedua, atur porsi makan kalian. Jadi kalian yang biasanya makan dalam satu piring full itu kalian habiskan. Jadi mulai sekarang kalau kalian mau diet, kalian ubah deh pola makan kalian itu, porsi makan kalian itu dari yang satu piring diubah menjadi setengah piring dulu untuk pemula, atau dibagi menjadi sepertiga. Kenapa aku bilang yang untuk pemula seperti itu? Karena takutnya kalian kan belum terbiasa dengan perubahan. Takutnya nanti kalian akan sakit, atau kalian akan sakit perut, atau kena mah, atau apapun itu ya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya sudah berlangsung selama 1 minggu atau 2 minggu, kalian juga bisa mengurangi porsi itu lagi menjadi 1/4 gitu. Nah, itulah yang membuat kalian juga nanti terbiasa dengan kebiasaan yang baru itu. Kenapa? Karena porsi ini juga menentukan. Yang tadinya kalian nggak ngerasa kenyang kalau makan cuman sedikit, kalian dengan porsi yang segitu kalian akan merasakan kenyang karena sudah terbiasa dengan perubahan yang baru. Nah, dan gunakan prinsip yang namanya setelah kalian makan, kalian merasa puas, bukan merasa kenyang. Jadi kalian makan tuh jangan mencari kenyang, mencari puas aja. Jadi ketika kalian sudah makan nasi yang seuprit itu, yang misalnya 1/4 piring itu, ya udah, lo udah puas, lo udah ngerasain gitu loh, lo udah ada makanan yang di dalam tubuh lo yang buat lo nggak sakit, dan lo masih tetap stay healthy. Jangan melakukan, ingat ya, aku nggak rekomendasiin buat kalian untuk melakukan diet yang ekstrim. Kenapa? Itu akan merugikan kalian sendiri sih. Kalian akan sakit, dan kasihan dong dengan tubuh kalian sendiri. Kalian juga harus mikir-mikir juga kalau untuk melakukan diet yang ekstrim kayak militer diet gitu kan. Oke, number 3. Jadi nomor 3 adalah makan buah dan sayur.
sayur di dunia ini yang banyak banget loh. Dan yang aku rekomendasikan adalah sayur yang kalau bisa yang berwarna hijau dan banyak lainnya. Untuk buah, Kak, aku nggak bisa deh kalau mau makan buah setiap hari karena aku nggak ada budget untuk beli buah-buahan itu. Aku nggak ada budgetnya. Hello, jadi kalian tuh boleh makan buah apa aja loh yang murah meriah seperti jeruk, pisang, pepaya. Itu juga nggak harus mahal, nggak harus anggur, nggak harus pir, nggak harus apel, nggak harus semua, nggak harus kiwi. Pokoknya yang kira-kira murah meriah dan mudah didapatkan. Kayak di pasar-pasar tuh kan banyak ya. Kalian bisa dapetin aja di situ karena buah itu juga perlu dan banyak mengandung serat juga dan vitamin yang pastinya yang membuat tubuh kalian tetap stay healthy, tetap sehat. Oke, and number 4, tidur yang cukup. Oke, di sini aku menjelaskan memang dianjurkan kita tidur minimum 8 jam per hari. Karena apa? Kita memang butuh tidur, dimana organ-organ tubuh kita itu butuh istirahat dan tidak dipaksa untuk bekerja setiap waktu. Kita tuh bukan robot loh, kita tuh butuh tidur. Jadi ada nih yang bilang sama aku, Kak, aku nih udah melakukan berbagai cara untuk diet sampai aku tuh tidur aku tuh sampai cuman 2 jam sehari atau 3 jam sehari loh biar aku cepet turun berat badannya. Itu nggak aku rekomendasiin banget. Karena apa? Kasihan dong tubuh kalian. Ketika kalian butuh tidur, kalian maksa untuk tubuh itu melakukan aktivitas untuk tetap terjaga. Ketika yang jantung itu memang harus diistirahatkan, paru-paru harus diistirahatkan, mata kalian juga diistirahatkan, terus kalian memaksa organ-organ itu untuk tetap bekerja. Aku nggak saranin karena kalian akan sakit. Memang sih kalian akan turun, tapi aku nggak yakin kalau kalian akan turun dalam keadaan sehat. Kalian pasti akan sakit. Oke? Number 5, hindari junk food. Hindari junk food. Jadi memang sih junk food itu adalah makanan yang enak, praktis. Ketika kita males masak, tinggal keluar beli junk food seperti pizza, hamburger atau chicken atau apapun lah. Aku nggak rekomendasiin itu. Kenapa? Jadi junk food itu memiliki kandungan lemak jenuh atau lemak jahat yang dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kalian, sehingga ketika kadar kolesterol kalian tinggi, itu yang dapat memacu kalian terkena atau terserang penyakit jantung atau stroke. Kalian gak mau kan kalian akan sakit jantung atau stroke gara-gara cuman makan junk food yang berlebihan. Selain itu, junk food juga memiliki kadar kalori dan karbohidrat yang tinggi, dan itu bisa meningkatkan gula darah di dalam tubuh kalian, sehingga kalian juga bisa terkena diabetes tipe 1, tipe 2. Makanya itu jangan banyak-banyak makan junk food. Yang keenam, hindari minuman yang banyak mengandung gula. Kenapa? Gula itu bisa meningkatkan kegemukan pada tubuh kamu atau obesitas ya. Terus contoh minuman yang banyak mengandung gula itu adalah soda seperti teh kemasan, terus minuman manis yang dari pemanis buatan. Itu nggak baik buat program diet kalian ya. Nomor 7, banyak minum air putih. Nah, kita tuh disarankan untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Nah, kenapa sih air putih ini penting buat tubuh kita? Itu banyak banget loh manfaat dari air putih, terlalu banyak manfaat. Yang pertama, menjaga kadar cairan tubuh atau menghindari dehidrasi, sehingga kalian tidak akan mengalami gangguan pencernaan seperti konstipasi atau sembelit, kemudian tidak ada gangguan pada ginjal kalau minum air putih yang banyak. Kemudian selain daripada itu juga bermanfaat untuk membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan dan minum dalam bentuk keringat, urin, dan juga kotoran. Nah, dalam program diet pun air putih itu membantu dalam mengendalikan asupan kalori dalam tubuh. Jadi gini, ketika kalian mau makan, sebelum makan itu minum dulu air putih. Nah, ketika kalian sudah minum air putih kan
otomatis perut kalian akan terisi. Setelah itu kalian makan. Jadi secara tidak langsung itu akan mengurangi porsi makan kalian. Itu dia manfaatnya. Nomor 8 yaitu workout, olahraga atau jangan mager. Nah, ini nih yang kadang-kadang juga menjadi kendala. Kadang-kadang orang mikir, nih aku nggak ada budget nih untuk pergi ke gym, untuk aerobik, untuk zumba atau apapun itu yang bersifat olahraga. Jadi kalian itu nggak perlu pergi ke gym, nggak perlu aerobik, nggak perlu yang mengeluarkan uang gitu. Kalian bisa workout di rumah. Dan aku nanti next time aku akan buat video workout yang recommended untuk menurunkan berat badan. Ditunggu aja ya. Makanya jangan lupa klik lonceng notifikasi untuk tahu lebih lanjut program diet aku sampai tuntas. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan untuk kalian semua harus semangat dalam mencapai tujuan ini supaya kalian bisa seperti aku, achieve goal like me. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang diet, yang ingin menurunkan berat badan, agar aku semakin semangat dalam membuat video. Thank you guys.